وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Saudara Azmi Faki. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, yakni sambutan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Belitung kepada Saudara Govo Permadi, saya persilahkan. Oke, cek dengaran. Terdengar, Kak. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat narasumber pada malam hari ini Mbak Kevin Hervianti ya. Kemudian yang terhormat alumni dan DPO Ikatan Mahasiswa Belitung, dan yang terhormat Ketua Komisariat Palembang Kang Rahmat Soleh,
pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat mencari ilmu yang insya Allah pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun secara virtual gitu kan. Dan salat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah memberikan banyak sekali manfaat baik dari segi kehidupan maupun ilmu pengetahuan dan yang telah membawa kita dari zaman yang sangat jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang tak banyak yang saya ingin sampaikan terutama terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Kemudian terima kasih Mbak Kevin gitu kan udah bersedia itu untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga pada seluruh peserta anggota yang sudah hadir di agenda ketan atau kelas kesekretariatan. Mungkin ketika kita masuki dunia organisasi apa sih gitu kan administrasi gitu kan administrasi kita tuh bingung gitu sebelum masuk organisasi kita tuh nggak tahu apa administrasi yang baik gitu kan bagaimana cara membuat surat, membuat proposal, kemudian membuat surat yang dan lain-lain gitu kan. Nanti mungkin bisa dijelaskan gitu kepada Mbak Kevin, mungkin bisa sharing terkait ilmu-ilmunya gitu kan, yang luar biasa. Tadi pengalamannya udah banyak gitu kan di dunia kampus. Mungkin itu saja gitu kan. Apabila ada salah mohon maaf. Berdoa Allah mohon maghfirahnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Govo atas sambutannya. Sebelum memasuki acara inti, kita akan mengadakan dokumentasi terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, saya persilahkan untuk menyalakan kameranya. Yuk on cam ya teman-teman. Saya nih yang belum join, yang belum on cam boleh nih on cam. Ayo dong teman-teman. Masa cuma segini nih yang on cam? Ditunggu Kak Kevin tuh. Mungkin teman-teman yang lain sedang berhalangan sinyal atau bagaimana. Kita mulai saja ya untuk sesi dokumentasinya. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, tetapi sebelum itu, saya akan membacakan CV dari Kak Kevin terlebih dahulu. Nah,
pemateri kita pada malam hari ini adalah Kak Kevin Hervianti. Beliau lahir di Prabu Muli pada 25 November tahun 1999. Kak Kevin alamatnya ada di Desa Lubuk Raman, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim. Untuk bagi teman-teman yang ingin menghubungi Kak Kevin, mungkin itu boleh di screenshot atau dicatat bila sempat. Nah, Kak Kevin ini memiliki riwayat pendidikan, TK-nya di TK PKK Lubuk Raman pada 2004 sampai 2005, melanjutkan ke SD Negeri 01 Lubuk Raman pada 2005 sampai 2011, melanjutkan ke SMP Negeri 03 Rambang Dangku pada tahun 2011 sampai 2014, melanjutkan ke SMA Swasta Islam Terpadu Raudatul Ulum pada 2014 sampai 2017, dan Kak Kevin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri Universitas Sriwijaya di S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat pada tahun 2017 sampai 2021. Nah, riwayat organisasi Kak Kevin banyak banget nih. Mungkin Diva sebutin sekilas saja ya. Kak Kevin ini pernah menjadi Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum KPU FKM Unsri pada 2017 sampai 2018. Pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Departemen Kaderisasi LDF BKM Azikra FKM Unsri pada 2018 sampai 2019. Dan Kak Kevin ini juga pernah menjadi Sekretaris Departemen Kaderisasi LDK Natwah Unsri pada 2019 sampai 2020. Nah, pengalamannya juga banyak banget nih. Kak Kevin ini merupakan penulis buku. Kak Kevin sudah menulis 3 buku. Yang pertama berjudul Jalan Juang. Yang kedua, buku tentang sudut pandang. Yang ketiga, tentang refleksi cita. Wah, keren banget nih kakaknya. Mungkin untuk mengenal Kak Kevin lebih dalam, kita langsung saja memasuki acara inti kita, yakni penyampaian materi oleh Kak Kevin. Kepada Kak Kevin, saya persilahkan nih, Kak. Oke, baiklah. Terima kasih ya, Dek. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar kalian semua, Dek? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah sehat-sehat ya, jaga kesehatan karena lagi musim musim penghujan ya. Jadi curah hujan sama yang lainnya bisa membuat sakit kalau nggak jaga pola makan dan lainnya. Oke, dan juga jangan lupa siapkan semester keberapa nih? Kalian rata-rata semester berapa sih? Maba, Mbak, maba. Maba. Iya, Mahasiswa satu, baru Mbak. nak lama. Ada yang baru 2021. Oke. Oh iya ya, kemarin kalian ada juga baru LDO ya? Apa, Dek? Iya bener nggak ya? Iya benar, Mbak. Oke. 2021. Ini pasti ngaku-ngaku ya 2021 ini, Dek? Biasa, Mbak, menolak tua. Iya, menolak ingin tua. Tapi kalau ngelihat umur, udah berapa ya? Kepala 2 ternyata. Hampir lebih, Mbak. Hampir lebih. Oke. Oke, baiklah. Mungkin kita di sini lebih ke sharing dan kita sama-sama belajar bareng-bareng lah ya untuk hal ini. Karena pasti berkenaan dengan hal ini, kalau bisa dibilang orang layar belakang ya. Ya enggak, Dek Mai? Orang yang layar belakang yang kerjaannya nggak tahu lah ya. Orang menganggapnya orang anggapnya santai betul gitu kan. Kayak tenang, tidak ada gelombang. Tapi nggak tahu ternyata di belakangnya kayak gimana. Oke. Baiklah, mungkin kita langsung aja ya adik-adik semua, kita lebih ke sharing, sama-sama belajar, sama-sama diskusi nanti ya, berkenaan dengan tentang administrasi dan kesekretariatan ya ibaratnya. Sebelumnya, Mbak
izin perkenalan ulang ya, tapi nggak secara lengkap. Jadi nama Mbak Kevin Herpianti, angkatan 2017. Kalau ngeliat kalian masih muda-muda banget ya di bawah kami kayak gitu. Mungkin udah ada yang jaraknya berjauhan. Kakak asalnya dari Muara Enim dan kakak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, prodinya Ilmu Kesehatan Masyarakat. Begitu. Karena di FKM kan ada 3 prodi ya. Ada Gizi, Kesling, sama IKM. Kakak kebetulan IKM-nya. Mungkin ada lah sih anak IKM yang dia di sini ya. Kayak Romontega ya, kalau nggak salah ya. Iya, Mbak, benar. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita bakal diskusi tentang kesekretariatan. Tapi sebelumnya Mbak, mohon maaf ya off cam karena sinyal di sini agak rada-rada. Kakak, Mbak pakai Indosat. Jadi agak merada-rada. Ini siapa? Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, kita berbicara tentang kesekretariatan. Jadi Mbak diminta oleh Bu Sekum ya, untuk kita berdiskusi tentang administrasi dan kesekretariatan. Kalau kita berbicara tentang kesekretariatan ya, itu pasti ibaratnya suatu hal yang dia bergandengan dengan administrasi. Itu nanti kita bakal lebih lanjut lagi bahas di selanjutnya. Tapi di sini kita yang pertama itu tentang kesekretariatan. Jadi kalau dalam pengertiannya, kesekretariatan itu adalah segala pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh sekretaris. Jadi apapun, baik itu surat menyurat, apapun misalnya kayak inventaris dan lainnya kayak gitu ya. Itu adalah kesekretariatan, segala pekerjaan yang dilakukan oleh para sekretaris gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan itu hanya dilakukan oleh sekretaris sih. Tapi bisa ada, biasanya kita itu ada yang membawahi juga ya. Kayak apa? Kestari kayak gitu ya. Divisi atau dinas ataupun yang namanya departemen yang di bawahnya bernuansa dengan kesekretariatan. Kemudian kesekretariatan itu tidak akan jauh dari yang namanya sekretariat. Sekretariat berbagai kerja tentang ketatausahaan. Jadi tentang yang namanya ketatausahaan itu ya tadi yang berhubungan dengan surat menyurat kayak gitu kan, surat masuk, surat keluar, kemudian inventaris, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut gitu ya. Dan yang mana kesekretariatan dengan sekretaris ini tidak akan berjauhan dengan yang namanya sekretaris. Orang yang memiliki peran dalam kegiatan administrasi di dalam yang namanya sebuah organisasi. 3 ini adalah suatu hal yang berhubungan ya dia. Oke, lanjut. Oke, nah selanjutnya yaitu berkenaan dengan 4 elemen yang harus ada di dalam menjalankan sistem kesekretariatan. Jadi dalam hal yang namanya kita untuk menjalankan sistem kesekretariatan, ya itu ada 4 yang harus ada kayak gitu. Karena kalau dilihat kan ibaratnya kesekretariatan penting atau enggak, sangat penting kayak gitu. Ibaratnya kalau dalam suatu organisasi itu oke, fine kayak gitu ya, bagus, hal eksternalnya bagus, program-programnya bagus, tapi terkadang hal ini biasa agak terkesampingkan ya. Jadi terkadang ada sesuatu yang ibaratnya cacat administrasi kayak gitu kan, ataupun administrasinya nggak rapi dan lainnya kayak gitu kan, itu yang sebenarnya harus diperhatikan kecil, tapi itu bermakna sebenarnya. Di sini 4 elemen yang harus ada. Yang pertama itu SDM-nya. Orang yang mengelola dalam hal sistem kesekretariatan ini. Atau bisa disebut para sekretaris ya. Bukan hanya sekretaris umum, tapi sekretaris-sekretaris yang ada di divisi kayak gitu. Bahkan ada juga yang namanya dinas, atau yang namanya departemen, atau yang namanya biro, yang berhubungan dengan kesekretariatan. Kalau biasanya itu kestari ya, kalau di sini namanya apa? Ada nggak? Yang divisi yang menaungi hal tersebut. Kalau di organisasi ada ya, kestari, yang kayak gitu. Ataupun yang lainnya.
Nah, selanjutnya itu adalah sekretariat. Base camp, tempat ya ibaratnya, untuk sebagai pusat administrasi, serta tempat silaturahmi, bekerja, dan berkoordinasi antar pengurus. Jadi, untuk dalam menjalankan sistem ini kita juga perlu adanya sekretariat, tempat ibaratnya base camp lah ya. Untuk kita di situ, tempat kita rapat, kayak gitu ya. Tempat hal administrasi kita di dalam itu, untuk berdiskusi dan lainnya. Kemudian selanjutnya itu, setelah ada SDM-nya, ada tempatnya, kita perlu adanya peralatan dan perlengkapan kesekretariatan. Minimal meja, kayak gitu ya. Minimal tempat-tempat surat, lemari, itu perlu, kayak gitu ya. Yang dalam hal namanya, di dalam kesekretariatan itu. Nggak mungkin kan, kayak gitu. Kita ada sekretariat, tapi ternyata kita itu nggak ada tuh tempat-tempat kayak untuk penyimpanan, arsip-arsip, dokumen yang diperlukan oleh organisasi tersebut. Itu kan lucu ya, kayak gitu kan, kalau nggak ada. Selanjutnya yaitu identitas organisasi. Nah, identitas organisasi ini adalah ibaratnya tanda pengenal untuk organisasi tersebut. Misal, kayak logo, itu harus ada kayak gitu kan, karena itu untuk tempat kop kita ya, kop surat. Itu harus perlu ada dalam hal namanya identitas. Identitas organisasi ini perlu. Karena orang perlu tahu kan, ketika kita mengirim surat, ketika orang mau minjam surat, itu tujuannya kemana. Apalagi kalau kita ngirim surat, setidaknya orang tahu, oh surat ini dari IKMB misalnya, ataupun dari yang lainnya. Itu perlu kayak gitu kan, yang namanya identitas surat. Biasanya juga identitas surat ini kan ada identitas surat, identitas organisasi, stempel, kemudian juga ada yang bernama amplop. Jadi kalau kita mau ngasih surat, itu biasanya kan kita ada amplop ya, amplop yang untuk namanya dari organisasi tersebut. Itu juga ada formatannya ya, biasanya. Seperti itu. Jadi hal ini perlu ada kalau kita mau menjalankan yang namanya sistem kesekretariatan. Biar afdol, gitu kan, kalau kita ada hal tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah fungsi dari kesekretariatan. Yang pertama, dia itu pengelola sistem administrasi organisasi. Jadi perannya itu ada sebagai sistem dari administrasi. Mengelola surat masuk, surat keluar, baik untuk internal, kayak gitu kan, baik untuk eksternal. Kalau eksternal biasanya kita adalah ya surat-surat untuk mengundang orang datang dalam agenda kita, ataupun ada narasumber dan lainnya. Kalau internal, misalnya adik-adik semua ngundang agenda ini, itu ada kan? Ibaratnya undangan setidaknya, undangan internal, kayak gitu ya. Hal ini sebenarnya bisa juga kayak gitu. Kalau hal internal mau kita buat formatannya kayak gimana, itu bisa. Formatannya untuk yang di eksternal biasanya surat ya. Kalau internal biasanya itu hanya sekarang ini chat aja ya. Tapi kita kalau mau buat formatnya lebih bagus lagi kayak gitu kan. Kemudian pengelola sarana komunikasi internal pengurus organisasi. Di sini kenapa dia sebagai sarana komunikasi? Jadi kan ibaratnya seorang yang namanya memegang hal ini biasanya itu dia ada dua alur komunikasi ya. Komunikasi ke pimpinan, ada komunikasi ke anggota. Sesuatu ada hal yang harus disampaikan ke pimpinan, ada sesuatu hal yang harus disampaikan yang namanya anggota. Misalnya sebuah keputusan ya. Kayak gitu kan. Surat keputusan misalnya, ataupun surat undangan dari luar kayak gitu ya, ngundang yang namanya IKMB misal. Masuk, kemudian kita komunikasikan nih sama pimpinan. Terus kita kasih tahu juga ke adik-adiknya yang internal kita. Begitu ya, untuk yang namanya sarana komunikasi. Ataupun hasil rapat, kayak gitu kan. Itu juga sebagai sarana komunikasi sehingga orang tahu, kayak gitu.
ini jelasin apa, kayak gitu kan. Dia rapatnya tentang apa dan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengarsipan data dan informasi. Ini sebagai tempat kita dalam mengarsipkan data. Ini banyak banget ya data-data yang harus kita. Oke, IMB ya. I'm sorry, Dek. Oke, IMB ya. Nah, pengarsipan data ini sangat perlu. Ibaratnya ADART kayak gitu ya. GBHPKO adik-adik semua. Kemudian surat masuk, surat keluar, itu diarsipkan, inventaris diarsipkan juga kayak gitu kan. Itu perlu. Dan juga untuk tempat informasi. Hal tempat informasi ini misalnya adalah hal yang berhubungan dengan misalnya ada SOP peminjaman, gitu kan? Jadi informasinya dikasih tahu untuk semuanya. Nah, selanjutnya adalah pengelola fisik sekretariat. Jadi di sini adalah kenapa kita perlu kayak gitu mengelola fisik sekretariat biar kita itu nyaman ya, duduk di sana kayak gitu ya. Karena hal ini mempengaruhi berjalannya fungsi sekretariat dan fungsi sekretariat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi. Misalnya aja kayak gitu ya. Kita ada sekretariat tapi nggak kita jaga. Itu kan nanti takutnya membuat kita tidak nyaman untuk di sekretariat tersebut. Makanya kita perlu namanya, nggak apa-apa dipercantik kayak gitu kan. Sekretariatannya mau diwarnain, mau diapain, atau mau di dekor kayak gitu ya. Kalau di apa di IMB ya, IMB ini sekretariatnya ada nggak, Dek? Ada, Mbak, ada. Ada. Di mana itu, Dek? Di BK 16. Oh, BK 16. Nah, kreasiin lah kayak gitu ya tempat kalian itu biar nyaman main di situ. Jadi ibaratnya sekretariat kita itu tuh rumah kita. Jadi perlu kita jaga, perlu kita rawat. Karena kalau nggak kita, siapa lagi kayak gitu kan? Nanti yang ngerawat dan ngejaganya. Makanya kadang ini perlu yang namanya kayak buat apa tuh? Jadwal ya, jadwal piket, jadwal ngantor lah, atau apa kayak gitu ya. Untuk menjaga yang namanya sekretariat ini. Oke, next. Lanjut. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang kesekretariatan, kita sekarang berbicara tentang sekretaris gitu ya. Nah, karena tadi kan kesekretariatan itu tidak akan berjauhan dengan namanya sekretaris ya, dia yang ngelola. Biasanya yang megang sekretariat itu kalau nggak yang dinas yang membawahi namanya sekretariat, biasanya sekretaris ya, diketuain sekretaris. Jadi agak berhati-hati dengan sekretaris ya, kalau masalah sekretariat. Biasanya agak diseganin. Bukan diseganin sih, tapi mungkin lebih ke agak gimana gitu ya. Karena peraturan-peraturan yang ada dalam sekretariat tersebut ataupun yang lainnya ya. Kalau kita berbicara tentang sekretaris, ini ada dari 3 bahasa ya. Bahasa Belanda itu sekretaris, Inggris sekretari, Latin itu secretum, yang artinya rahasia. Jadi, seorang sekretaris harus dapat menjaga rahasia organisasi atau manajemen dari organisasi tersebut. Benar sih, kalau kita berbicara seorang sekretaris ini, dia perlu menjaga rahasia organisasi. Karena ibaratnya, apa-apa yang ada di dalam organisasi itu biasanya sekretaris setidaknya tahu. Ya enggak? Sekretaris ini kan ada ketua, ada wakil, ada bendara, itu biasanya disebut inti ya, intinya. Kadang di inti, benar ya, kadang di inti ini sebenarnya kumpulan yang orang lain nggak tahu. Apapun, kayak gitu ya. Makanya di sini biasa diibaratkan, makanya sekretaris harus dapat menjaga rahasia organisasi. Terkadang kalau biasanya orang itu kalau di apa tuh ya, yang biasa jadi inceran orang itu memang sekretaris. Sekretaris ini ibaratnya untuk menggali informasi ya. Karena alurnya biasanya banyak di sekretaris. Kalau dalam perusahaan itu makanya orang biasanya coba deketi sekretarisnya.
Karena yang mengetahui pengelolaannya itu si sekretarisnya. Ini rahasia perusahaannya apa, kayak gitu ya misalnya, dan lainnya. Ini rahasia organisasi ini apa, di sekretaris kayak gitu. Makanya harus pandai-pandai menjaga ya. Nah, peran sekretaris ini dia itu ibarat film yang menjawab besar terhadap pimpinan dan juga kepada anggota. Dan sehingga sekretaris itu dituntut untuk selalu komunikatif dan menjadi penunjang dalam organisasi. Komunikatif, ya. Koordinasi baik yang namanya ke inti, ke jajaran lainnya, ke anggota, kayak gitu ya, itu harus komunikatif. Komunikasinya harus baik. Dan juga sebagai penunjang. Karena terkadang menjadi seorang sekretaris, biasanya kalau misalnya rapat ya, contohnya aja rapat jajaran, rapat BPH ya, misalnya ya. Itu kan biasanya sekretaris ngechat satu-satu ya, datang ya rapat, kayak gitu kan. Terkadang ada juga yang nggak balas, kayak gitu kan. Tapi kita jangan sampai ibaratnya capek atau lelah, kayak gitu ya, untuk mengingetin teman-temannya. Itu aja, nikmatin, kayak gitu kan. Kalau ini sedikit berbagi pengalaman deh ya. Bahkan menjadi seorang sekretaris kita itu harus benar-benar level sabarnya itu harus ditingkatkan banget. Harus banget kayak gitu ya. Karena kenapa? Kalau dalam organisasi itu biasanya kan dek lumayan padat ya. Agenda-agenda, timeline kegiatan kayak gitu ya. Jadi kadang dipinta-pinta kayak gitu kan, agenda dikumpulkan. Kadang kita harus sabar menghadapi orang-orang yang telat mengumpulkan daftar agenda tersebut. Makanya kalau jadi sekretaris kita harus sabar kayak gitu kan. Telaten. Kenapa telaten? Karena hati-hati kalau nulis surat nanti ada yang typo. Aku nanti akan ditulisnya akin kan. Makanya harus teliti. Benar-benar dituntut untuk teliti. Dan juga ACC terhadap tanda tangan ketua, apalagi ya ketika ada orang yang meminjam, itu benar-benar diteliti kayak gitu kan, biar enak komunikasinya. Menjadi seorang sekretaris, ibaratnya enak nggak enak itu tuh ada. Tapi terkadang menjadi seorang sekretaris itu diibaratkan, alah, cuma sekretaris, dak. Cuma surat menyurat be yang kau urus. Nggak seindah itu ya ibaratnya. Nggak sesimpel kata itu, ibaratnya cuma ngurus surat menyurat. Enggak, kayak gitu kan. Bahkan ibaratnya kalau ya ketua nggak ada, wakil nggak ada, gantiin gitu kan. Bahkan ibaratnya sebuah keputusan di lapangan, kalau misalnya itu lagi ketua sama wakilnya lagi nggak ada, itu harus siap-siap. Itu harus siap-siap kayak gitu kan, untuk bisa. Jadi, dan ini untuk seorang sekretaris, apalagi nanti dia membawahi para sekretaris-sekretaris departemen itu ya. Itu harus benar-benar sampai kita itu, kalau Mbak dulu, ada grup para sekretaris doang. Untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi dengan sekretaris. Jadi surat menyurat, ini contoh surat menyurat ya, ini. Yang harus kalian ketika surat menyurat. Nomor surat, biasanya ini kadang-kadang ada yang nyeleneh, ada yang enggak, ada ya. Nomor surat, ada yang langsung isi aja. Jadi kita lost. Pas kita daftar itu lost. Ini kemana surat ini? Ini kemana surat ini? Kayak gitu kan. Sertifikat kan biasanya kita buat nomor gitu ya. Itu juga perlu gitu ya. Makanya kalau Mbak itu biasanya, Mbak waktu itu buat grup. Karena biar di situ agak enak. Sama kalau kita menjadi seorang sekretaris umum ya, itu diri rutin aja untuk menanya kendala ke bawah gitu ya. Yang para sekretaris yang lainnya. Kendalanya di mana? Apalagi misalnya ada agenda gitu ya. Adik-adik yang jadi sekretaris pelaksana dan lainnya itu nggak apa-apa. Ditanyain kendalanya di mana dan lainnya kayak gitu kan. Biar mereka mengetahui dan benar. Kalau menurut Mbak sangat penting ya untuk biar sangat penting seluruh anggota organisasi itu belajar mengenai surat menyurat dan berkenaan dengan sekretariatan. Karena apalagi ada agenda.
Nggak mungkin kita ibaratnya jangan sampai adik itu benar-benar nggak tahu permasalahan surat menyurat pas tahunan kita menjabat. Setidaknya tahu sedikit saja. Karena ini sangat penting. Apalagi Dek ya, kalau ada yang kayak PBL, kerja lapangan atau KKN kayak gitu. Apalagi ada yang magang dan lainnya. Apalagi di pasca kampus, itu berkenaan dengan administrasi sangat penting. Bahkan bersyukur adik-adik semua yang di kampus gitu ya, ada tempat atau wadah yang namanya untuk belajar, yang namanya organisasi, insya Allah kayak gitu. Pasca kampus itu akan bermanfaat. Mengenai public speaking, surat menyurat, dan yang lainnya. Makanya nikmatin ya kampus saat ini untuk belajar. Oke, next, lanjut. Nah, seorang sekretaris itu adalah merupakan pintu gerbang suatu organisasi. Kenapa kayak gitu ya? Karena surat masuk, surat keluar, izin, yang mengeluarkan surat, itu semuanya di sekretaris kan. Dia ibarat pintu. Makanya pintu ini harus dijaga ya. Nah, berkenaan dengan sekretaris, sebelum kita lebih jauh ya berkenaan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dimiliki oleh sekretaris. Yang pertama itu personality. Personality ini berkenaan dengan tentang pribadi kita ya. Sabar, kalau dalam hal namanya surat menyurat, harus teliti, harus telaten. Kenapa kayak gitu kan? Kadang tiba-tiba jam berapa orang butuh surat. Kadang suratnya itu mendadak pula, misalnya kan. Biasanya kalau di organisasi ada yang minta surat keterangan aktif misalnya. Mendadak, itu biasa. Makanya kita harus sabar. Ngasih keundangan, kadang ada yang balas, kadang enggak. Makanya kita harus adanya sabar, telaten, dan yang lainnya. Kemudian, general knowledge. Ini berkenaan dengan bagaimana kita seorang sekretaris itu perlu mengetahui tentang apa yang kita pegang. Ibaratnya organisasi yang kita duduki ini. Misalnya tentang kedaerahan gitu ya. Tentang kedaerahan. Setidaknya kita tahu lingkup kedaerahan tersebut. Jadi ketika misal ketua tidak ada, setidaknya kita mengetahui apa yang perlu kita tindak lanjuti. Begitu juga sekretaris yang divisi dan lainnya. Setidaknya mengetahui job desk hal tersebut, misalnya PPSDM, misalnya tentang apa lagi media dan lainnya. Setidaknya kita mengetahui hal tersebut. Tentang apa yang kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya special knowledge. Ini berkenaan bagaimana kita seorang sekretaris itu perlu dalam hal mengetahui tentang apa itu sekretaris. Apa sih tugasnya? Itu perlu, setidaknya basic-basicnya ya. Apa hal tersebut? Kemudian skill dan teknik. Skill dan teknik ini berkenaan dengan yang namanya, setidaknya kita tahu bagaimana membuat surat Word lah. Microsoft Word kita bisa menggunakannya. Microsoft Excel setidaknya kita tahu. Hal tersebut perlu dalam hal kita miliki untuk menjadi seorang sekretaris. Bukan sekretaris aja sih, tapi ketika kita yang namanya hal administrasi. Kemudian praktis. Praktis di sini berkenaan dengan yang namanya hal yang kita mampu laksanakan tugas sehari-hari. Misalnya, menyiapkan rapat, ketika rapat, membuat agenda pimpinan, mengelola kearsipan, pokoknya yang berhubungan dengan kesekretariatan. Ini perlu kita miliki. Next, lanjut. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh sekretaris. Yang pertama itu cara busana. Bagaimana kita ini menjaga penampilan ya. Bagaimana kita baik untuk dilihat,
bagaimana penampilan itu ketika kita ada pertemuan kayak gitu ya. Itu setidaknya rapi-rapi gitu ya. Dan yang lainnya. Selanjutnya itu adalah cara berbicara. Kenapa kayak gitu kan dalam hal cara berbicara? Karena cara berbicara ini agar kita jangan sampai misalnya itu adalah dalam hal kita mengingatkan jangan lupa mengumpulkan agenda kegiatan ya. Ataupun jangan lupa ya besok divisi ini ada agenda. Hal tersebut jangan sampai kita membuat orang tersinggung misalnya kan. Kemudian ceroboh, membesarkan persoalan hal yang sepele dan yang lainnya gitu ya. Pas lagi rapat, dengerin dulu kayak gitu ya teman-temannya. Jangan sampai langsung sanggah saja kayak gitu ya. Dalam hal ini perlu diperhatikan. Yang selanjutnya itu cara mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan terlebih dahulu, baru kita memberi yang namanya solusi. Jadi kita usahakan pembicaraan orang lain itu didengarkan dengan cermat. Kemudian disaring, dipilih, dan ditarik kesimpulan tentang pokok permasalahan tersebut. Apalagi tentang kesekretariatan, gitu ya. Orang mau pinjam dan lainnya. Next, lanjut. Sekarang kita berbicara tentang administrasi dan kesekretariatan. Jadi, kalau kita berbicara dengan administrasi dan kesekretariatan, hal ini tidak bisa dipisahkan. Administrasi adalah kegiatan penataan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Sedangkan kesekretariatan adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran, ibaratnya surat menyurat untuk mencapai suatu tujuan. Yang mana administrasi dan kesekretariatan ini adalah proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dalam menunjang kelancaran pencapaian organisasi, administrasi dan kesekretariatan. Misal nih, kayak contohnya adik-adik mengurus verifikasi di DPM. Yang waktu itu kalian ikut yang mengumpulkan berkas ADART dan lainnya. Ikut kan? Ya enggak? Iya. Haida? Benar ya? Nah, itu kan perlu bagaimana administrasinya kita siapkan dengan baik dan benar gitu ya. Di checklist satu persatu dan lainnya. Karena kalau satu loss, itu nanti ada yang tidak bisa terlewatkan. Bisa nanti kena backlist dan lainnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengelolaan sistem administrasi. Yang pertama itu adalah pengelolaan surat. Yang kedua, sarana komunikasi internal dan juga pengarsipan dan dokumen organisasi. Next, lanjut. Nah, di sini kita tentang adanya pengelolaan surat masuk dan surat keluar ya. Jadi, yang pertama itu mengenai pengelolaan surat masuk. Bagaimana kita di sini menyortir berdasarkan siapapun yang kita terima suratnya. Yang mana hal ini jangan sampai kita terlewatkan. Dalam menerima surat, perlu yang namanya kita menyimpan surat tersebut ya. Kalau yang misalnya yang hard file, itu bisa di kesekretariatan. Ataupun kalau yang kita lagi soft file saat ini, itu dibuat aja folder deh. Dibuat folder kan, biar kita tahu setiap bulannya berapa surat masuk, surat keluar. Dan kita juga perlu yang namanya pencatatan dan dokumentasi surat. Mungkin ada contohnya, next langsung di
Nah, ini contoh buku agenda surat keluar. Jadi kita perlu ya menerima tanggal terimanya kapan nih, surat ini masuk kapan, dari siapa, nomor suratnya berapa, tanggal suratnya berapa, perihal apa, kepadanya siapa, ke kita gitu ya. Ini perlu. Jadi kita mengetahui, oh surat keluar pada tahunan ini sebanyak 200 misalnya ya. Ini contoh surat keluar ya. Surat masuk di slide 14 deh. Nah, jadi kita perlu ya tentang surat masuk. Berapa sih gitu ya. Jadi kita tahu di tahunan kita berapa sih surat masuk gitu ya. Next lanjut ke surat keluar. Surat keluar juga seperti itu. Kita perlu yang namanya buat surat. Pembuatan surat ini biasanya ada SOP deh ya. Ada SOP tersendiri. Bagaimana tentang surat. Nanti mungkin akhir ya, Mbak kasih contoh lainnya. Ada penomoran surat. Biasanya penomoran surat ini, kalau Mbak di DPM dulu, itu Mbak memang buat SOP untuk surat menyurat. Jadi itu Mbak share ke namanya para sekretaris. Biar mereka berpadu ke situ untuk SOP-nya. Kita juga perlu namanya buat pencatatan dan juga penyimpanan. Jangan sampai lupa hal ini, karena biar kita, setidaknya kita tahu. Hal ini juga biar tidak menyulitkan ya, untuk namanya surat keluar, itu bisa kita masukin di spreadsheet deh ya, untuk nomor surat keluar gitu. Buatlah dari 1 sampai 100. Nanti bisa mereka mengedit sendiri. 1 ini untuk siapa? 002 ini untuk siapa? Jadi mereka bisa dengan sendirinya melihat yang terakhir kapan, dan mereka perlu bisa mengupgrade kapan itu terakhirnya. Itu biar lebih memudahkan ya. Contohnya ada di bawah juga. Next, lanjut. Ini contohnya tanggal terima gitu ya. Dari siapa, nomor surat, itu kita tulis. Tanggal suratnya, perihalnya. Jadi hal ini kita mengetahui surat keluar ini mau ke siapa, kayak gitu kan. Dan juga untuk apa. Biar tertata. Jadi kalau pas, biasanya kalau dalam LPJ, itu ya kadang biasa tanya nih ya sekretaris, berapa surat masuk, surat keluar? Biasanya ya. Itu perlu tahu. Dan teman-teman kita juga perlu tahu surat selama ini udah berapa surat sih masuk, sudah berapa surat sih keluar, kayak gitu kan. Biar kita mengetahui, oh berarti selama ini kita pernah ke sini, dan lainnya. Next, lanjut. Ini adalah tentang sarana komunikasi internal. Yang pertama itu tentang papan informasi. Ini lebih ke untuk informasi yang bersifat secara menyeluruh. Misalnya, timeline kegiatan. Timeline kegiatan misalnya kita itu buat deh selama 1 tahun. 1 tahun dulu ya. 1 tahun, baru kemudian dibuat per bulan. Jadi teman-teman kita udah pada tahu, yang mau kita lakukan selama 1 tahun ini seperti ini, yang mau kita lakukan selama 1 bulan ini. Jadi ini untuk menghindari biar tidak namanya tabrakan ya, jadwal. Karena tugas kita sebagai sekretaris pun itu menjadwalkan agenda organisasi. Dan hal ini jangan sampai tabrakan. Jikalaupun sama tanggal, setidaknya jam jangan tabrakan. Suatu hal yang tidak enak ya Dek dilihat ketika satu organisasi itu ada divisi yang bertabrakan. Sedangkan kita tidak pernah tahu SDM kita itu dibagi-bagi. Itu lebih sulit gitu ya kalau membagi-bagi orang. Bisa juga di papan informasi itu SOP tentang kesekretariatan, misalnya tata tertib sekretariat, tentang hal yang berkenaan dengan jam berapa pulang, jam berapa, gimana penggunaan misalnya sekretariat, di mana juga penggunaan kalau buang sampah letaknya di mana, kalau mau ngeprint bagaimana, kalau mau minjem barang-barang di sekretariat mau kayak gimana, itu tidak apa-apa dibuat SOP.
tata tertib, biar tertib orang di dalam itu, gitu kan, dalam hal sekretariat. Bahkan nggak apa-apa juga ditekankan ibaratnya siapa yang mau pinjam, kita share nih, siapa yang mau pinjam barang-barang ini harap untuk konfirmasi. Kalau surat masuk, surat keluar gitu ya, surat keluar, surat masuk biasanya kita bisa membuat apa? SOP juga, bagaimana koordinasinya. Masuk, misalnya diterima, difotoin, dikirimkan ke Sekum. Itu perlu kita tahu, beritahu ke teman-teman yang lain. Biar mereka tahu bagaimana bisa ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu papan komunikasi yang berkenan hal ini adalah komunikasi antar divisi. Bisa kita buat misalnya kayak di styrofoam, dibagi-bagi deh ya. Ini PPSDM, ini media, ini Kestari dan lainnya. Di situ bisa dituliskan suatu hal yang ibaratnya kalau rajin kesekretariatan ibaratnya ini bisa jadi tempat untuk hal komunikasi minta bantu. Misalnya dari PPSDM minta buat pamflet berkenaan dengan ini, ditulis di situ. Jadi dia mengetahui untuk hal jalur komunikasi kalau di sekretariat. Tapi kalau hal yang namanya chat saat ini bisa digunakan di dalam grup. Untuk komunikasinya jangan sampai lost ya. Makanya tadi kalau Mbak itu membuat grup yang namanya untuk sekretaris. Biar bisa untuk berkoordinasi hal tersebut. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pengarsipan data dan informasi. Hal-hal yang harus kita simpan, yang perlu kita arsipkan, seperti ADRT, bentuk dan struktur, job desk, kemudian sistem dan mekanisme standar organisasi, seperti SOP yang ada, SOP peminjaman, SOP inventaris, SOP surat masuk, SOP surat keluar, itu perlu kita arsipkan. Karena terkadang hal ini biasa lost deh. Biasa lost seperti apa? Kadang cari-carian data itu. Dari sekum selanjutnya tiba-tiba hilang di sekum ini, terus dibutuhkan KD ini, terus kadang ada yang perlu dibuat ulang dan lainnya, kayak gitu kan. Kemudian program kerja, itu perlu diarsipkan, disimpan. Biar hal inilah menjadi tujuan utama ketika kita mau berjalan di organisasi. Kayak gitu ya. Proposal, contoh proposal pun kita perlu deh yang kita arsipkan, setidaknya contohnya aja. Kayak gitu ya. LPJ itu perlu. Kenapa? Biar pas ketika ada agenda, kita itu tidak cari-carian baru mau buat. Jangan sampai kayak gitu ya. Nanti kegelabakan malah. Database pengurus, setidaknya adik-adik menyimpan dari ketua sampai ke selanjutnya, bahkan ke anggota-anggotanya. Biar kita tahu, oh jumlah adik kita, jumlah seluruhnya saat ini sebanyak ini. Bahkan lengkap-lengkap tidak apa-apa, tanggal lahir, kayak gitu, kesukaannya dan lain-lain. Kenapa? Itu bisa juga tempat kita untuk pendekatan ke mereka, kan kalau kita mengetahui database mereka. Biar lebih kenal lebih dekat, gitu kan. Database pihak eksternal. Ini bisa juga misalnya kalau kalian kedaerahan itu bisa misal kayak nama-nama kedaerahan lain kayak gitu kan kita arsipkan. Biar kalau kita ada agenda enak, nggak susah lagi ngelis siapa yang mau diundang. Biasanya ini suatu hal yang sering, siapa yang mau diundang? Bingung kan? Kita nggak ada database-nya. Siapa yang mau kita undang. Kemudian administrasi sehari-hari, surat masuk, surat keluar, itu jangan sampai tidak diarsipkan. Bentuk penyimpanannya pun kita harus punya ada hard file dan soft file ya. Kalau dalam bentuk hard file, kalau surat yang kita print, setidaknya itu harus satu kita arsipkan. Biar simpanan kita. Kalau soft file, itu bisa kita simpan di folder, gitu ya. Ataupun setidaknya kita simpan di flash disk lah, biar nggak hilang. Karena kalau di laptop kita tidak pernah tahu deh ya, bagaimana laptop kita bekerja. Tapi kalau kita simpan di flash disk, insya Allah aman gitu ya.
Atau lebih canggihnya lagi saat ini kita simpan di Google Drive. Jadi sampai kapanpun kepengurusan kita selesai, contoh-contoh surat dan lainnya itu tersimpan dengan rapi di situ. Bahkan dalam pengarsipan data dan informasi ini, satu hal yang biasa lupa itu adalah penyimpanan dalam hal dokumentasi. Di sini perlu kita buat namanya satu tempat atau satu Google Drive untuk yang namanya penyimpanan dokumentasi. Jadi ketika LPJ tidaklah ada alasan lagi. Tidak ada foto. Biasanya kalau LPJ ini yang bisa lupa. Karena tidak ada yang mendokumentasikan dan penyimpanannya kurang, gitu ya. Ini biasa terjadi. Kemudian akses dan keamanan atas arsip ya. Jadi kalau dokumen yang bersifat penting itu bisa dikodein. Kalau di Word kalau nggak salah ada ya untuk yang mengode. Itu kalau benar-benar penting. Yang sehari-hari pokoknya jangan sampai itu lebih mudah bisa dibuka ya. Dan juga jangan sampai hilang. Kemudian setiap dokumen itu perlu kita ada namanya cadangan. Makanya kalau hal dalam surat menyurat, SOP dan lainnya, ketika kita udah ada di laptop, kalau bisa kita simpan di Google Drive lagi, kalau bisa simpan lagi di flash disk. Biar kita ada backup-an di setiap tempat berkenaan dengan hal tersebut. Next, lanjut. Kemudian kita dalam hal ini perlu yang namanya kontrol pengarsipan. Pengontrol kearsipan ini, misalnya surat masuk, surat keluar tadi, itu perlu ada pengontrolan. Biasanya kadang lost gitu ya. Bahkan hasil rapat gitu ya. Kadang ada divisi yang nulis rajin dia hasil rapat. Kadang ada yang enggak. Jadi kadang nggak tahu apa sih yang dibahas hari ini, nggak tahu. Karena apa? Nggak tahu. Nggak dicatat. Bahkan kalau bisa, seorang sekretaris bertanya, pekan ini siapa nih yang ada rapat? Karena itu juga perlu gitu ya, kita mengingatkan. Kemudian ada standar folder penyimpanan. Hal ini jangan sampai dicampur adukan, ya deh ya. Jangan seperti gado-gado gitu ya. Diadukin semua, surat masuk ditumpuk di situ, surat keluar ditumpuk di situ, tentang surat ditumpuk di situ, kemudian pokoknya ditumpuk-tumpuk, jangan sampai. Bahkan kalau bisa, per divisi itu buat masing-masing folder. Kalau saat ini di Google Drive dibuat satu-satu. Tentang proposal, foldernya tentang proposal. Tentang surat, itu foldernya tentang surat. Kemudian hal yang berhubungan dengan PPSDM dibuat lagi foldernya. Jadi itu untuk menyimpan. Jadi kalau misalnya apalagi saat ini kita bisa nyimpan di Google Drive ya, biar aman dan juga untuk adanya lebih mudah. Makanya itu kita buat per folder ya. Jangan sampai dicampur-campur. Nanti susah nyarinya. Next, lanjut. Ini berkenaan dengan pengelolaan fisik sekretariat. Jadi fisik kesekretariatan ini juga perlu dikelola. Misalnya kayak membuat jadwal piket gitu ya, atau bahkan piketnya secara per hari atau bareng-bareng gitu ya, tiap hari Jumat sambil olahraga sambil piket gitu kan, sama membuat peraturan. Makanya kata Mbak tadi adalah membuat SOP dalam hal persekretariatannya. Makanya ini perlu. Itu berkenaan dengan hal tersebut, Mbak izin share screen boleh? Boleh, Mbak. Oke, sedikit saja ya. Oke. Ini masuk nggak? Udah masuk? Nah, ini adalah contoh SOP yang Mbak buat ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mbak. Nah, oke, jadi ini adalah contoh SOP yang dibuat. Jadi pertama di sini dibuat tentang job desk gitu ya, Dek ya. Visi misi dan lainnya. Jadi
biar mengingatkan kita apa sih yang perlu kita kerjakan selama ini. Kemudian tentang rapat, kita punya rapat apa aja, gitu ya. Dan perlu kita mencatat fitur-fitur rapat yang perlu kita mau. Kenapa? Kayak gitu kan? Biar lebih rapi rapat kita. Ada notulensi, ada notulen, pimpinan rapatnya. Jangan sampai ibaratnya pas rapat baru mau bercarian link. Jangan sampai gitu ya. Dipersiapkan. Presensinya. Itu perlu. Hal-hal kecil seperti ini perlu. Kayak gitu ya. Ini adalah fitur-fitur dalam rapat. Next, selanjutnya surat menyurat. Nah, ini SOP surat menyurat. Kita kan ada macam 2 surat ya, surat keluar, surat masuk. Ini perlu dibuat, nggak apa-apa itu dijabarkan ke adiknya gitu ya, Dek. Gimana sih surat, alur surat? Siapa yang mana dibuat oleh sekretaris umum, mana yang dibuat oleh sekretaris divisi. Itu perlu kayak gitu ya, biar lebih memudahkan kita dalam bekerja. Ini biasanya adalah standarisasi format. Yang pertama header, kop surat. Biasanya ini ada logo gitu ya. Ada yang namanya jalan kesekretariatan kita, dan ada watermark. Ini lebih ke logo kita. Kemudian pembuatan surat. Ini biasanya kop. Kemudian fontnya Cambria, ukuran 12. Penomoran surat nanti di bawah ya. Surat yang dikeluarkan oleh sekum, maka ada sekum dan ketua umum. Tapi kalau dia yang ada di PC gitu ya, yang ada di PC dan lainnya itu hanya dengan ketua umum aja. Tapi ini sesuai kesepakatan adik-adik semua ya. Misalnya mau menambahkan sekretaris juga kayak gitu dan lainnya, nggak masalah. Kemudian urutan tanda tangan harus dari kiri ya. Dari kiri. Pokoknya dia ke kiri. Dari yang rendah sampai ke yang tinggi. Yang kiri itu jabatannya paling tinggi. Jadi kanan ketua, sebelah kirinya itu ketua umum. Itu ya urutannya. Jadi dia semakin ke kiri semakin tinggi. Dan ini juga berhubungan dengan yang namanya ketika kita buat surat yang terformatnya pakai daftar terlampir misalnya ya, daftar terlampir itu perlu dibuat di bawah. Kalau misalnya suratnya, nanti kita ke surat ya, dan ini berkenaan dengan surat. Kemudian selanjutnya ini nomor surat ya, nomor surat. Nomor surat ini tadi sebenarnya udah dikirim oleh Haida ya, contoh surat, tapi Mbak belum sempat untuk ngedownload. Jadi biasanya 001 ini adalah nomor suratnya. Ini ya, jenis surat berdasarkan yang diterima. Ini internal. Eksternal. I internal. Ini sebebas adik-adik semua mau ngasih kodenya apa. Mau ABC juga nggak apa-apa. Misalnya A khusus yang namanya kedaerahan. B mau yang kayak gimana, C selainnya, itu nggak apa-apa. Sebebas-bebasnya. Sama seperti ini nomor surat. Ini adalah jenis surat berdasarkan yang menerima. Dia internal, eksternal, di dalam kampus, di luar kampus. Itu bebas mau ngasih kode A, B, C, E, F, J, bebas gitu ya. Kemudian yang ini, SU ini, C ini jenis surat berdasarkan maksud dan tujuan. SU, surat undangan. Biasanya surat permohonan, SPMH. Surat keterangan aktif, SKA. Ini pandai-pandai adik-adik semua juga mau buat kesingkatannya apa. Selanjutnya ini berkenaan dengan pihak yang mengeluarkan surat. Ini bisa panitia dan lainnya. Ini kalau dia yang panitia. Tapi kalau dia yang divisi dan lainnya, dikeluarkan juga. Misalnya PPSDM. Ini buat kesingkatan aja deh ya.
biar jangan terlalu panjang. Media dan lainnya, kalau dia yang mengeluarkan divisi-divisi. Kemudian di sini adalah nama organisasi, di sini bulan, dan di sini tahun. Itu urutannya ya. Untuk yang namanya nomor surat. Ini tadi jenis-jenis surat ya. Surat undangan, surat tugas. Kode suratnya itu bisa bebas adik-adik semua membuatnya ya, sepandai-pandai untuk membuat singkatan, nggak apa-apa. Mau seperti ini, mau dibuat baru, tidak apa-apa. Nah, ini berkenaan dengan surat. Ini contoh yang kemarin ya. Ini misalnya yang pihak yang mengeluarkan PPSDM dibuat satu-satu, nanti kodenya apa. Nggak apa-apa itu, dibuat ya. Nah, ini contoh surat. Ada tanggal, nomor, lampiran jikalau ada lampiran, perihalnya disampaikan. Ini permohonan pembicara kepada yang terhormat di tempat. Nah, di sini biasanya deh ya, kita kan biasa ada yang pengen ngebuat kayak 1, presiden mahasiswa gitu ya. Mahasiswa. 2, gubernur ya. Dan lain-lain. Hal ini kalau kepada yang terhormatnya mau berurutan 1 sampai ke bawah, itu dari yang tertinggi terlebih dahulu, baru ke yang rendah. Itu sistemnya ya. Jadi dari yang tertinggi baru ke yang rendah. Baru ada pembukaan, isi dalam surat, hari, waktu, tempat, dan nanti ada tanda tangan ya. Ini sekretaris, nama, dan mengetahuinya ketua. Ini berkenaan dengan surat. Itu ya, yang berkenaan dengan surat. Begitu juga dengan fitur-fitur dalam agenda, dibuat list juga, tidak masalah gitu ya. Pembuatan proposal. Ini mekanismenya harus ada juga bab-bab yang diperlukan, bab pendahuluan, bab isi, dan juga ada bab yang namanya penutup. Ini perlu dibuat yang namanya susunannya ya, dalam hal membuat LPJ. Seperti itu. Ini berkenaan dengan inventaris ya. Inventaris juga kalau bisa ditandain ya, namanya nama apa, jenisnya apa, tipenya apa, lokasinya, nomor urut barang, dan tahun kepemilikan. Ini berkenaan dengan mekanisme inventaris untuk pembuatan inventaris. Oke. Ini contoh SOP deh ya. Boleh dibaca SOP surat masuk, surat keluar. Kalau ini Mbak semua buat gitu ya, biar lebih teratur. Kalau surat masuk, bagaimana sistemnya? Surat keluar, bagaimana sistemnya? Biar nanti memudahkan kita. Ini tata tertib untuk yang ini contoh tata tertib untuk di dalam sekret. Sekretariat adalah ruang khusus yang menjadi pusat pemerintahan IMB misalnya, dan yang lainnya. Oke. Ini contoh-contohnya, dan juga tata tertib khusus ini berkenaan dengan setiap individu harus mengaplikasikan 5S, gitu ya, membuang sampah ke tempatnya. Kalau minjem barang harus komunikasi ke siapa. Ini tata tertib inventaris ya. Contohnya juga ini SOP piket. Kalau berkenaan dengan SOP piket, ini telah lama nih. Nah, juga dibuat yang namanya SOP peminjaman inventaris. Mungkin itulah ya contoh-contohnya. Nanti jika diperlukan boleh Haida chat Mbak, nanti Mbak kirim saja. Oke, mungkin itulah, maafkan cukup waktu yang lama ya kalau membahas administrasi dan kesekretariatan. Mungkin itulah yang bisa Mbak sampaikan. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget nih penyampaian materi dari Kak Kevin. Terima kasih banyak, Kak. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai kesekretariatan, boleh langsung on mic ya.
Ayo dong teman-teman tanya. Masa nggak ada yang mau tanya sih? Nah, kalau malu untuk on mic, boleh nih diketik di kolom chat. Mungkin Kak Govo mau bertanya, Kak? Dipersilahkan. Atau Kak Zainal nih mau tanya. Atau Mbak Bilkis, atau Mbak Haida mau tanya. Boleh banget loh. Boleh nih, Bu Moderator izin bertanya. Iya, silakan Mbak Haida. Oke, perkenalkan nama saya Haida Maikari, izin bertanya Mbak. Tadi udah dijelasin ya, dan dari penjelasan Mbak Kevin tuh sudah memberikan keyakinan yang besar buat Maika kalau Mbak Kevin udah bisa menjadi sekretaris yang profesional gitu ya, yang sudah memiliki pemahaman yang luas gitu. Boleh nih Mbak, mungkin apa ya, diceritain gitu. Gimana sih kesan pertama atau hal pertama kali yang dirasain gitu ketika dipilih menjadi seorang sekretaris? Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Oke, ini langsung jawab ya. Iya Mbak, boleh langsung dijawab aja. Oke, berkenaan dengan hal tersebut ya, bagaimana sih kesan pertama menjadi seorang sekretaris? Pertama itu sebenarnya Mbak paling anti yang namanya hal administrasi. Sebenarnya. Karena Mbak berkaca, dulu kan memang Mbak ibaratnya sekretaris departemen, itu kerjaannya lumayan juga kayak gitu ya. Tapi kalau udah naik namanya sekretaris umum, itu lebih lagi. Karena Mbak melihat teman Mbak yang ibaratnya pontang-panting gitu ya, kadang rapat mau kayak gimana, kemudian hal lainnya yang perlu dipersiapkan, hal kecil pun bahkan harus diperhatikan gitu ya. Sebenarnya suatu hal yang cukup mempertimbangkan kemarin itu. Tapi mau tidak mau, ketika orang memberi kepercayaan, mari kita coba. Pertama kali itu ada suatu hal yang sungguh mengagetkan dan lainnya, yang awalnya, karena apalagi Mbak di DPMU ya, di DPMU, dan itu cukup luas ya berkenaan dengan ini, dan juga termasuk hal yang ketika ada peminjaman aula, ketua DPMU diminta ngisi, dan lainnya gitu ya. Hal itu yang menguji kita gitu ya, Dek ya. Kadang kayak nggak bisa telat ngebuka HP. Karena setiap satu hari itu pasti aja ada undangan gitu ya. Satu hari itu aja ada yang meminjam. Memang berat, tapi lama-kelamaan nyaman sih gitu ya untuk di kesekretariatan. Hal seperti ini. Kesan yang paling menakjubkan itu ibaratnya adalah kita memang orang layar belakang. Dilihat ibaratnya tenang-tenang saja gitu ya. Tapi di sisi lain, peran kita memang tidak terlihat gitu deh ya. Tapi sangat penting. Kenapa? Kenapa sangat penting kayak gitu? Siapa yang peduli dengan yang namanya pengelolaan dalam sekret? Siapa yang bakal peduli dengan yang namanya ketika ada undangan gitu ya, surat masuk, surat keluar, jadwal-jadwal organisasi kita itu harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik, jangan sampai tabrakan. Itu suatu hal yang benar-benar harus dijaga. Karena dulu kalau Mbak, karena DPMU itu lumayan padat ya, lumayan padat, dan juga ada 8, kalau kita nyebutnya 8 departemen,
gitu ya, 8 departemen. Dan kadang tiap hari itu ada aja yang ngajak pimpinan rapat. Dan kadang surat masuk mengundang ketum dan lainnya itu masuk terus. Di mana di situ dituntut buat menjadi orang yang sebagai seorang pengingat. Bahkan Mbak dulu, setiap 1 pekan itu memberikan list kepada jajaran untuk apa yang mereka lakukan. Undangan masuk. Undangan masuk mau kemana. Karena kalau nggak seperti itu, Dek, bakal banyak yang lost. Dan disinilah kenapa kita tadi ada peran komunikasi internal. Hal ini yang perlu dijaga. Agar di pimpinannya ada jadwalnya. Ada di jajarannya ada jadwalnya. Ada biar jajaran ini bisa komunikasi ke anak-anak internalnya kalau ada agenda. Dan ini untuk menghindari hal bertabrakan. Itulah ya, berkenaan dengan hal tersebut. Kadang kalau kita ada ketum dengan wakil, ketum, wakil, sekretaris, bendahara, harus siap-siap menjadi orang yang, apalagi biasanya seorang ketum diminta video, ngirim suratnya itu ke kita kan, Dek ya, diminta buat video tentang ini gitu ya, itu perlu ngingatin ketum lagi gitu ya. Kadang ketum dengan wakil dibagi 2, ketum ke sini, wakil ke sini. Kita perlu tahu untuk agenda mereka kemana. Kadang-kadang ada saja waktu kepepet gitu ya, waktu mendesak mereka diperlukan. Sedangkan kita nggak tahu ketum dengan waketum kemana, itu agak lucu ya. Jadi begitulah ya, kalau kita menjadi sekretaris memang kita tidak menampak, tapi kita sangat diperlukan dalam hal ini. Tapi inilah Dek ya, hal tersebut dalam organisasi bukan hanya sekum yang bergerak mati-matian. Tapi sekretaris departemen lainnya juga harus bergerak bersama dengan sekretaris umum. Mana hal yang harus dikerjakan sekretaris umum, mana yang harus dikerjakan oleh sekretaris departemen, biar tidak tumpang tindih. Pokoknya awalnya memang berat, tapi akhirnya sangat menyenangkan. Tapi biasanya Mbak itu, jajaran itu, karena Mbak agak cerewet, kalau masalah kesekretariatan, jadi mereka kalau misalnya nginep, mereka nanya, Kevin mau ke sekret jam berapa? Jam 8 misalnya kata Mbak. Mereka jam 7 udah rapi semua. Karena nggak mau diomelin. Terkadang jadi sekum dibilang orang cerewet. Iya sih, Dek, memang cerewet gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Daripada sekret nanti ditinggalin kalau berantakan dan lainnya, nggak tenang pula kan, gitu. Tapi seperti itulah. Intinya kalau jadi sekretaris umum, lakukanlah yang terbaik, banyak-banyakin sabar, tetap tersenyum dan ceria. Insya Allah apa yang adik lakukan, Allah yang akan membalas. Mungkin itu ya. Terima kasih kepada Mbak Aida yang sudah bertanya dan Mbak Kevin yang sudah menjawab pertanyaannya. Sebelumnya, Diva boleh bertanya nggak sih, Mbak? Boleh. Gini, Mbak, tadi kan udah sempat nyebutin tuh, sekretaris itu ada yang sekretaris umum sama sekretaris departemen. Itu tuh bedanya di mana ya, Mbak? Tugas mereka itu bedanya di mana gitu? Soalnya Diva kurang paham sih, Mbak. Gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama, Dek. Oh iya, sebelumnya kalau di struktur di IMB ini ada sekretaris departemen juga, Dek ya?
Iya, Mbak, ada, Mbak. Ada. Oke, biasanya ada. Jadi berkenaan perbedaan sekretaris umum seperti Mbak Haidah gitu ya, dengan sekretaris departemen yang ada di bawah. Jadi sekretaris umum itu dia lebih ke yang namanya, kalau dalam hal surat menyurat gitu deh ya, dia lebih ke secara kelembagaan, secara umum yang dikeluarkan oleh atas nama IMB, kalau di IMB. Kalau Mbak dulu atas nama DPM. Yang mana dia lebih ke kelembagaan. Kalau yang namanya sekretaris departemen, itu dia lebih ke berfokus pada departemen yang dia pegang saja. PPSDM, berarti sekretaris itu hanya berhubungan di PPSDM saja. Berkenaan dengan surat menyurat untuk PPSDM, undangan untuk PPSDM, pengarsipan untuk PPSDM, dia lebih kecil lingkupnya. Dia hanya berfokus ke di departemen yang ditanggung-jawabi. Tapi kalau sekretaris umum, dia lebih luas. Apalagi kalau misalnya yang namanya dia lebih luas lagi, dia lebih ke kelembagaan. Pokoknya dia, jikalau itu atas nama IMB, atas nama DPM KM Unsri, itu tanggung jawab dia. Misal, kayak surat peminjaman, itu yang balesnya Sekum. Jadi, itu ya perbedaannya. Kalau Sekum, sekretaris umum, dia lebih kelembagaan secara utuh, secara general. Tapi kalau departemen, dia hanya departemen yang dinaungi saja. Dan berkenaan dengan hal ini deh ya, sebenarnya seorang sekretaris, kalau yang di departemen itu, biasanya ada tambahan ya, tambahan sampingan. Selain surat menyurat yang dia urus, dia juga perlu yang namanya mengurus internal. Setidaknya dia dekat yang namanya dengan anggota-anggota, yang merangkul anggota. Itu biasanya tugas tambahannya ya. Karena jangan sampai kita memberatkan ke PPSDM gitu ya. Pokoknya urusan merangkul PPSDM doang. Jangan gitu ya. Kasihan PPSDM-nya nanti. Jadi dia lebih ke pendekatan juga. Kalau untuk yang sekretaris departemen tadi. Sekretaris umum bisa gitu kayak gitu. Tapi dia lebih ke BPH saja. Tapi BPH itu dia nggak bisa secara luas karena ada wakil ketua ya. Seperti itu deh. Itu jadi ya perbedaannya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Kak. Bisa. Terima kasih banyak ya, Mbak. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau tanya? Mungkin pertanyaannya cukup ya, Kak. Selanjutnya, kita lanjutkan acara ya, Kak. Oke. Dita. Kepada Dita, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dita Erulkasana dari Angkatan 2021, izin bertanya, Kak. Kenapa sih, Kak, menjadi seorang profesi sekretaris ini seringkali saat ini dibutuhkan di kalangan profesi pekerjaan ataupun ketika kita mengikuti sebuah organisasi, pasti yang dicari itu selalu sekretaris. Apakah ada hal khusus ketika kita ingin menjadi seorang sekretaris atau bagaimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama deh. Sorry. Tadi berkenaan dengan kenapa sekretaris yang selalu cari-cari ya? Iya, Kak. Oke. Berkenaan dengan hal ini, Dek ya.
Kenapa sih sekretaris yang dicari-cari? Karena di dalam sebuah organisasi itu, jikalau kita berbicara tentang administrasi dan yang lainnya, itu tidak semua orang yang terkadang perhatian dengan hal tersebut. Hanya sedikit mungkin, gitu ya. Dan juga kenapa sekretaris biasanya dicari-cari dan lainnya. Karena pada dalam diri sekretaris ini, pada dalam hal yang namanya sekretaris, dia adalah tempat sebuah dokumen organisasi atau perusahaan ada di tangan dia. Seperti yang disampaikan tadi, gitu deh ya. Seorang sekretaris itu dia ibarat pintu gerbangnya sebuah organisasi. Coba kalau kita ibaratkan ya. Kalau kita ibaratkan dalam sebuah organisasi, ada ketua, wakil, ada PPSDM, ada media, ada, dan lainnya. Tapi jikalau di dalam hal tersebut tidak ada namanya sekretaris, tidak ada yang bakalan nanti yang mengurus hal yang namanya administrasi yang berhubungan dengan organisasi. Contoh kecilnya aja, misalnya kita rapat gitu ya. Tapi nggak ada seorang sekretaris, rapat aja. Kalau tidak dibilang, Dek, catat hasil rapat ini, sulit gitu ya. Cari orang yang bakal berinisiatif untuk mencatat hasil tersebut. Sedangkan yang kita bahas itu ada sebuah keputusan. Bagaimana gitu ya? Sedangkan hal yang seperti itu perlu disimpan. Karena sewaktu-waktu pasti diperlukan. Itulah, kalau dalam hal seperti ini sedikit pengalaman deh ya, berhubungan dengan kenapa sih kayak gitu ya, sekretaris harus dicari-cari. Karena Dek, selama Mbak berorganisasi gitu ya, sangat jarang orang yang ditemukan ketika itu tidak dilabelkan sekretaris, tidak dilabelkan yang namanya mengurus administrasi, akan berinisiatif sendiri untuk mengurus hal tersebut. Sedikit sekali. Bisa kayak gitu dicobain. Ketika rapat, diem, pimpin-pimpin saja, tidak ada seorang sekretaris, gimana jadi rapatnya itu? Bakal ada yang inisiatif menulis, sulit untuk ditemukan. Mungkin kalaupun ada untuk dirinya sendiri. Itu ya, untuk berkenaan sekretaris. Dia lebih ke hal yang namanya lebih ke hal administrasi. Kalau diibaratkan itu, kalau kita dalam hal perusahaan, organisasi, gitu deh ya. Kita berjalan, tidak mungkin kita berjalan saja. Perlu yang ada namanya sebuah hal yang didokumentasikan, diarsipkan, gitu ya. Kenapa? Itulah. Kenapa sih sekretaris perlu sangat dicari-cari? Karena rahasianya sebuah organisasi, seperti artinya tadi ya, karena rahasianya sebuah organisasi, dokumennya sebuah organisasi, itu ada di tangan sekretaris. Contohnya aja, misalnya, kayak ini, misal, kalau kami dulu itu ada ketemu sama rektorat. Ketemu dengan rektorat perlu bawa bekal ya, ibaratnya
apa-apa yang perlu dibahas, misalnya timeline kegiatan dan lainnya. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk ketua langsung ngomong aja. Pasti dia perlu data. Dan itu pernah Mbak cobakan sebenarnya. Pernah Mbak cobakan, Mbak diem. Mbak kerja secara diem-diem. Ada nggak yang nyatet? Enggak, ternyata deh. Itulah kenapa peran sekretaris itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dibutuhkan. Karena di dalam diri dia itu hal yang kecil yang dia pegang itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan semua yang ada dalam organisasi itu ada di tangannya sekretaris. Itulah kenapa sekretaris itu penting. Makanya kalau dalam film-film itu ya, biasanya kalau orang mau ada sebuah perusahaan, kalau orang itu mau ngelihat gimana kinerja dari perusahaan tersebut, mau melihat positif dan negatifnya di perusahaan tersebut, mereka dekati sekretaris. Karena di sekretaris ini banyak dokumen-dokumen yang ada dalam dirinya. Begitu kenapa sangat diperlukan seorang sekretaris. Karena sebuah rahasia organisasi, sebuah rahasia perusahaan ada di tangan dirinya. Bahkan pahit apapun yang dirasakan kondisi di organisasi itu, biasanya ada di sekretaris. Kadang ibaratnya dia kan apalagi pimpinan biasanya deh ya. Kadang yang di bawah itu nggak tahu peliknya di atas ini kayak gimana. Gitu. Itulah ya kenapa pentingnya soal sekretaris sekali gitu ya. Kalau orang yang berinisiatif untuk menjalankan sesuatu, kalau tidak diamanahkan. Gitu, Dik siapa tadi? Dik Dita ya. Berkenaan kenapa sekretaris sangat diperlukan. Gimana, Dik? Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Dita dan Kak Kevin. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita tutup acara sesi tanya-jawab ini dengan closing statement dari Kak Kevin. Kepada Kak Kevin, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Edik ya. Sebelumnya Kakak ucapkan juga terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah bersedia. Dan mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian atau perkataan. Dan juga mohon maaf juga waktunya lumayan lama ya. Tadi menghabiskan waktu. Jelas mungkin dari Mbak berkenaan dengan kesekretariatan, sekretaris dan lainnya. Dia adalah sebuah hal yang dinyatakan layar belakang, gitu ya. Dan terkadang dia terkesampingkan. Tapi untuk saat ini, janganlah untuk menyampingkan dan melatar belakangkan terlalu. Karena hal tersebut yang namanya administrasi itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Makanya kita di sini sama-sama untuk menjaga yang namanya hal kesekretariatan, administrasi di organisasi kita. Karena kalau bukan kita yang menjaga hal tersebut, siapa lagi? Gitu ya. Karena jangan sampai biasanya di luar kelihatan bagus, tapi saat masuk ke dalam rumah, ibaratnya hal administrasi, sampai ada loss, bahkan cacat. Sedangkan hal yang namanya administrasi, sekecil apapun dia, itu sangat penting. Bahkan sebuah notulensi, bahkan sebuah dokumentasi sedikit,
Itu sangat diperlukan. Jadi menganggap mudah dia jangan terlalu, menganggap dia sulit jangan terlalu. Yang penting dikerjakan dengan ikhlas dan selalu dibawa ceria. Mungkin itulah ya yang bisa Mbak sampaikan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas closing statement-nya. Materinya bermanfaat banget nih buat kami yang mungkin belum terlalu mengerti gitu. Sebelumnya izinkan Diva untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang Kak Kevin bawakan tadi. Kesekretariatan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh sekretaris. Menjadi seorang sekretaris memiliki peran sebagai pengelola administrasi dan surat menyurat. Seorang sekretaris harus memiliki personality, general knowledge, special knowledge, skill, and teknik. Dan sekretaris memiliki tugas yang harus dijalankan, diantaranya sebagai mengelola keluar masuknya surat, sebagai sarana komunikasi internal organisasi, sebagai pengarsipan data dan informasi, serta pengelolaan sekretariat. Mungkin itu yang bisa Diva sampaikan. Kita lanjut ke acara yang ke-7, yakni penyerahan sertifikat secara simbolik yang akan diserahkan oleh Mbak Haida Maikari. Kepada Mbak Haida, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kepada Mbak Kevin Harfianti, kami ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan kesempatan untuk kami menimba ilmu dengan Mbak. Ini ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada Mbak Kevin. Tidak banyak yang bisa kami berikan selain sertifikat dan juga doa. Semoga kedepannya urusan Mbak Kevin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Mbak atas waktu yang telah diberikan untuk kami untuk menimba ilmu kepada Mbak. Saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Haida dan Kak Kevin. Memasuki acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah serangkaian acara webinar kelas kesekretariatan malam hari ini. Saya Destian Diva Yolanda selaku pembawa acara meminta maaf kepada para hadirin atas kesalahan yang mungkin tidak sengaja dan tidak berkenan di hati para saudara, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Selamat istirahat ya. Mohon maaf ya sebelumnya. Selamat istirahat juga, Mbak. Selamat istirahat juga, Kak. Mbak izin live ya, Dek ya. Dah, Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih banyak ya, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.